Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas file report atau laporan lapangan, bocoran soal SKD Kedinasan Bahasa Indonesia. Wajib tonton sampai selesai supaya nanti lulus ujian, oke? Oke, kemarin kan ada FR. Jadi yang bahasa Indonesia itu adalah simpulan paragraf, pikiran utama dari sebuah paragraf, kalimat baku. Oke. Kemudian bahasa Indonesia kalimat baku ada 4, kalimat efektif, imbuhan, dan akhiran, ringkasan, kesimpulan cerita, sinonim. Kemudian membenarkan EYD, ejaan yang disempurnakan, paragraf pertama, dan 2 soal tentang nilai sosial yang tergantung dalam paragraf cerita di atas adalah. Oke. Kemudian paragraf suruh nyari inti, terus tentang bahasa Indonesia nentuin nilai sosial kalimat efektif. Bahasa Indonesia kesimpulan, ide pokok, menentukan judul dan pernyataan yang berkaitan dengan teks bacaan. Bacaan gak terlalu panjang. Oke, kita bedah satu persatu ya. Jadi istilah atau kata terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berupa makna dari kata dasar. Kita dapat menemukan makna istilah atau kata dengan cara memperbanyak pemahaman kosakata dalam KBBI. Selain itu, makna istilah dalam kalimat harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi kata-kata yang benar itu yang sesuai EYD ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Kemudian memaknai informasi tersurat. Informasi tersurat adalah informasi yang tertulis dalam sebuah teks. Informasi tersebut dapat berupa fakta dan opini. Jadi kalau tersurat dia ada di dalam teks ya. Dapat berupa fakta atau opini. Fakta merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, lawan dari fakta adalah opini atau pendapat. Pendapat adalah sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Pendapat merupakan gagasan atau pemikiran seorang terhadap suatu objek, peristiwa, atau permasalahan. Selain itu, informasi yang terdapat dalam sebuah teks dapat diketahui dari pertanyaan tentang isi teks atau menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 5W1H. Oke, what, when, who, how, seperti itulah. Kemudian tadi kan di FR ada disuruh menemukan ide pokok ya. Ide pokok disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok, yaitu gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok terdapat kalimat utama dan didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Ide pokok terletak pada awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Jadi seperti itu, ide pokok itu ada di kalimat awal atau kalimat akhir, bisa juga di tengah-tengah. Menemukan inti kalimat. Inti kalimat merupakan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Oke, dalam kalimat majemuk, inti kalimatnya terdapat pada induk kalimat. Inti kalimat mempunyai pola subjek predikat atau subjek predikat objek. Itu tuh inti kalimat itu seperti itu ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Menentukan makna rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk kepada kata lain yang memperlihatkan keterkaitannya dengan pernyataan sebelumnya. Kata rujukan yang sering digunakan dalam sebuah paragraf antara lain ini, itu, tersebut, dan hal itu. Kata rujukan tersebut disebut juga sebagai kata ganti, pronomina, penunjuk yang berfungsi untuk menunjuk kata yang sudah tertulis sebelumnya. Oke. Menyimpulkan isi tersirat dalam teks. Nah, ini nih. Menyimpulkan isi tersirat. Ini biasanya ada di dalam soal HOTS, High Order Thinking Skill. Kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Jadi memang di tes SKD ini soalnya emang HOTS ya. Karena rata-rata mencari makna tersirat. Oke. Sebuah teks terdiri atas informasi tersurat dan tersirat. Tersurat berarti tertulis, sedangkan tersirat berarti tidak tertulis. Menyimpulkan isi tersirat dalam teks berarti menentukan simpulan isi teks yang tidak tertulis secara langsung. Simpulan isi tersirat dalam teks dapat berupa maksud penulis, opini penulis, dan keberpihakan penulis. Simpulan tersebut dapat diketahui berdasarkan letak gagasan pokok. Jadi kalau tersirat emang tidak ada tertulisnya ya. Jadi kita harus menentukan simpulan isi teks sendiri. Oke. Tapi kalau sudah ditemukan gagasan pokoknya pasti bakal ketahuan. Membandingkan dan menyimpulkan isi, pola penyajian, dan bahasa dua teks. Sebuah teks dapat memiliki persamaan dan perbedaan dengan teks lainnya. Membandingkan dua buah teks dapat dilakukan dengan membaca kedua teks tersebut secara keseluruhan. Hal yang dibandingkan dapat berupa isi, tema atau informasi, pola penyajian, dan bahasa yang digunakan pada kedua teks. Untuk membandingkan kedua buah teks, kita dapat membacanya berulang kali agar lebih memahami dan menentukan persamaan dan perbedaan kedua teks tersebut. Mengomentari isi teks. Komentar merupakan berupa tanggapan terhadap suatu permasalahan atau gagasan. Tanggapan tersebut dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, atau kritik. Menunjukkan suatu kesimpulan. Nah, ini kesimpulan. Suatu simpulan ini biasanya ditanyakan di soal-soal SKD. Simpulan merupakan hasil akhir sebuah paragraf yang berupa pendapat berdasarkan bukti atau alasan yang logis. Sebuah simpulan bersifat tersirat. Nah, tersirat lagi dan dapat ditentukan dengan metode deduksi dan induksi. Deduksi artinya simpulan sebuah paragraf dijabarkan pada awal paragraf, sedangkan induksi artinya simpulan sebuah paragraf dijabarkan pada akhir paragraf. Simpulan juga dapat dilihat berdasarkan gagasan utama sebuah paragraf. Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan simpulan adalah sebuah simpulan mencakup keseluruhan isi atau gagasan yang diungkapkan dalam sebuah teks. Jadi umum, khusus. Gagasan utamanya, kemudian alasan-alasan dibaliknya. Kemudian memaknai isi tersurat dalam sastra. Sebuah karya sastra terdiri atas isi tersirat dan tersurat. Isi tersurat sebuah karya sastra dapat dilihat dari unsur pembentuk karya tersebut, yaitu unsur intrinsik. Karya sastra terdiri atas prosa, drama, dan puisi. Salah satu karya sastra yang kita bahas adalah prosa seperti novel, cerpen, dan roman. Unsur intrinsik prosa adalah tema, amanat, alur, plot, latar, penokohan, gaya bahasa, dan sudut pandang. Sedangkan kalau menyimpulkan isi tersirat dalam cerpen atau novel, sebuah cerpen novel terdiri atas isi tersurat dan tersirat. Isi tersirat cerpen novel dapat berupa konflik atau masalah. Sebuah konflik dalam cerita ditimbulkan karena suatu kejadian atau permasalahan yang disebut dengan sebab konflik, dan konflik tersebut akan menimbulkan sebuah akibat atau dampak yang disebut akibat konflik. Sebab dan akibat konflik tersebut saling berkaitan. Oke, screenshot saja ya. Kemudian ada melengkapi teks eksposisi, deskripsi, dan prosedur. Teks eksposisi merupakan teks yang berisi paparan atau penjelasan suatu keadaan, proses, atau informasi yang sejelas-jelasnya. Kemudian teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek atau keadaan. Teks deskripsi menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Tujuan teks deskripsi adalah pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek atau keadaan yang digambarkan. Teks prosedur, teks yang menjelaskan sebuah proses dalam melakukan atau mengoperasikan sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Kemudian melengkapi teks sastra. Teks sastra terdiri atas puisi, novel, narasi, dan drama. Untuk melengkapi teks sastra, kita harus memahami isi teks tersebut. Tiap unsur teks saling berkaitan sehingga kita dapat memperhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya untuk melengkapi bagian rumpang teks tersebut. Melengkapi teks ulasan. Teks ulasan merupakan teks berisi ulasan terhadap suatu karya baik sastra maupun non-sastra. Bentuk teks
ulasan karya sastra adalah resensi. Melengkapi teks ulasan yang dirumpangkan harus memahami isi teks ulasan atau resensi tersebut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks ulasan atau resensi harus berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Menyusun paragraf dari beberapa data. Paragraf merupakan rangkaian kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan gagasan. Sebuah paragraf dapat disusun dari beberapa kalimat yang diurutkan sehingga membentuk suatu teks yang padu. Untuk mengurutkan unsur teks harus diperhatikan urutan kalimat sebelum dan sesudahnya. Menggabungkan kalimat dengan konjungsi. Konjungsi merupakan kata yang menghubungkan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Konjungsi yang menghubungkan kata, frasa, dan klausa disebut konjungsi interkalimat, sedangkan konjungsi yang menghubungkan kalimat disebut konjungsi antar kalimat. Menyunting kata, kalimat, dan paragraf. Mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata. Contoh kata dirgahayu, orang biasa menafsirkan dirgahayu bermakna selamat ulang tahun, padahal hal tersebut salah. Kata dirgahayu sebenarnya memiliki makna berumur panjang. Kesalahan yang bersifat umum seperti ini yang membuat sering terjadi pula kesalahan penggunaan kata pada kalimat tertentu. Mengidentifikasi kesalahan penggunaan konjungsi. Nah, ini sering keluar di soal. Konjungsi merupakan istilah lain kata hubung. Ada beberapa jenis konjungsi dilihat dari berbagai segi dari fungsinya. Konjungsi terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi interkalimat. Konjungsi interkalimat adalah konjungsi yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, kata dengan frasa, atau frasa dengan frasa. Konjungsi interkalimat masih dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu konjungsi interkalimat koordinatif. Konjungsi interkalimat koordinatif adalah konjungsi interkalimat yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, kata dengan frasa, atau frasa dengan frasa yang bersifat sejajar. Kalau kata dan, penanda hubungan penambahan. Dia dan saya. Serta penanda hubungan pendampingan. Kamu serta saya, pendamping. Atau, kalau atau penanda pemilihan. Dia atau saya, tetapi penanda hubungan perlawanan. Saya bersedia, tetapi ada syaratnya, melainkan penanda hubungan perlawanan. Melainkan, jadi berlawanan ya. Padahal penanda hubung pertentangan. Sedangkan penanda hubungan pertentangan. Padahal dan sedangkan fungsinya sama. Konjungsi interkalimat subordinatif. Contohnya penanda waktu: sejenak, semenjak, sewaktu, ketika, tatkala, sementara, selama, setelah, hingga, sampai. Penanda isyarat: jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Penanda pengandaian: andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya. Penanda tujuan: agar, supaya, biar, untuk. Penanda konsesi: biarpun, meskipun, walaupun, sekalipun, sungguh pun, kendati pun. Penanda perbandingan: seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagaimana, laksana, ibarat, daripada, alih-alih. Penanda sebab: sebab, karena, oleh sebab. Penanda hasil: sehingga, sampai, maka. Penanda alat: dengan, tanpa. Penanda cara: dengan, tanpa. Penanda komplementasi: bahwa. Penanda atributif: yang. Penanda perbandingan: sama, dengan, lebih, dari, daripada. Kalau korelatif: baik maupun. Jadi dua ya, sepasang. Konjungsi yang memiliki pasangan sehingga penggunaannya tidak dapat ditukarkan. Tidak, tetap, tidak, titik-titik, tetapi, bukan, titik-titik, melainkan, seandainya, pasangannya dengan pasti, tidak hanya pasangannya dengan, tetapi juga, bukan hanya pasangannya dengan, melainkan juga, demikian, sehingga, sedemikian rupa, sehingga, apakah, atau, entah, jangankan, pun.
Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang berfungsi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Dengan demikian, konjungsi antar kalimat ini memiliki ciri selalu terletak pada awal kalimat. Contohnya namun, jadi, dengan demikian, oleh karena itu, dan lain-lain. Mengidentifikasi kesalahan penggunaan kalimat. Nah, tadi kan di FR ada memperbaiki kalimat yang salah, kalimat yang tidak efektif. Kesalahan penggunaan kalimat dapat terjadi karena dua hal, yaitu pertama, kesalahan penggunaan kalimat berkenaan dengan kalimat itu sendiri, yaitu berhubungan dengan keefektifan kalimat. Nah, ini sering ditanyakan di soal SKD. Kalimat yang efektif. Kedua, kesalahan penggunaan kalimat yang terjadi pada sebuah paragraf. Maksudnya sebuah kalimat dalam sebuah paragraf dinyatakan salah apabila tidak memenuhi syarat kohesi dan koherensi. Kohesi bermakna kesatuan ide, satu ide pokok dalam satu paragraf, sedangkan koherensi berarti kepaduan keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Menggunakan kata bentukan secara tepat. Menggunakan kata bentukan secara tepat biasanya berhubungan dengan imbuhan. Nah, tadi ada kan imbuhan di FR. Ada beberapa imbuhan yang bersifat produktif, antara lain me, ber, di, p, dan per. Hal ini bukan berarti imbuhan yang lain tidak pernah digunakan, tetapi frekuensinya sangat jarang. Imbuhan me menunjukkan kata kerja aktif. Imbuhan me memiliki 6 alomorf perubahan bentuk karena bertemu kata tertentu. Adapun alomorf afiksme adalah me, men, meng, men, dan menge. Afiksme akan berubah menjadi alomorf. Alomorf tersebut jika bertemu sebuah kata yang diawali huruf-huruf sebagai berikut. Me dengan L, M, N, R, W, Y. Mem dengan B, F, P, V. Men dengan C, D, J, T, Z. Meng dengan A, E, G, H, I, K, O, U. Men dengan S. Menyapu bukan mensapu kan. Menge kata yang hanya memiliki satu suku kata. Namun perlu kita ingat bahwa ada beberapa kata yang mengalami perubahan bentuk dengan ketentuan sebagai berikut. Me plus K, T, S, P plus vokal jadi luluh. Me plus ketuk jadi mengetuk. Me plus tusuk jadi menusuk. Me plus sapu jadi menyapu. Me plus pesona jadi memesona. Jika afiksme bertemu kata yang diawali huruf K, T, S, dan P tidak di belakang huruf tersebut bukan huruf vokal, maka tidak luluh. Perhatikan contoh berikut. Me plus kredit jadi mengkredit. Me plus transfer jadi mentransfer. Me plus staples jadi menstaples. Me plus protes jadi memprotes. Afiks ber menunjukkan kata kerja aktif. Afiks ber hanya memiliki 3 alomorf, yaitu ber, be, dan bel. Afiks di menunjukkan kata kerja pasif. Dengan demikian penggunanya yang pun harus sesuai, yakni penanda pasif. Afiks be menunjukkan kata benda, seperti halnya afiksme. Imbuhan pe juga memiliki 6 alomorf. Alomorf afiks pe adalah pe, pem, pen, peng, pen, dan peng, nge. Afiks pe akan berubah menjadi alomorf. Alomorf tersebut jika bertemu sebuah kata yang diawali huruf-huruf sebagai berikut. Pe kalau bertemu L, M, N, R, W, Y. Pem apabila bertemu B, F, P, V. Pen apabila bertemu C, D, J, T, Z. Peng apabila bertemu A, E, G, H, I, K, O, U. Pen apabila bertemu S, penge kata yang memiliki satu suku kata. Afiks per sama halnya dengan afiks be. Afiks per menunjukkan kata benda, namun afiks per hanya memiliki 3 alomorf, yaitu pe, per, dan pel. Kemudian menyunting ejaan dan tanda baca. Mengenai kesalahan penggunaan ejaan, judul, sapaan, gelar, nama kota, dan kata depan. Ada 2 tipe soal yang biasa muncul sebagai variasi soal tentang penulisan judul. Pertama berkaitan dengan huruf kapital dalam penulisan judul. Kedua, berkaitan dengan penulisan judul buku, majalah, atau surat kabar yang harus dicetak miring. Akan tetapi perlu diwaspadai jika penulisan judul yang dimaksud bukan judul buku, majalah, atau surat kabar. Misalnya penulisan judul
puisi atau judul bab buku. Judul puisi dan judul bab buku tidak bisa disamakan dengan judul buku, majalah, dan surat kabar yang harus dicetak miring. Judul puisi dan judul bab buku harus ditulis di antara tanda kutip. Penulisan sapaan dan gelar. Kata sapaan adalah kata penunjuk hubungan kerabatan yang sudah digunakan untuk menyapa. Contoh kata sapaan adalah bapak, ibu, kakak, saudara, dan lain-lain. Namun harus diperhatikan bahwa kata-kata tersebut hanya akan ditulis kapital jika sedang digunakan untuk menyapa. Kata yang sama jika tidak digunakan untuk menyapa tidak boleh ditulis dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat tersebut. Kalimat berikut. Siapa nama saudara? Saya menyenguk saudara saya di rumah sakit Pademangan Senopati, Bantul. Kata saudara pada kalimat pertama adalah kata sapaan karena sedang digunakan untuk menyapa. Dengan demikian, kata saudara pada kalimat satu ditulis dengan huruf kapital. Namun pada kalimat kedua, kata saudara tidak digunakan untuk menyapa. Kata saudara pada kalimat kedua bukanlah kata sapaan sehingga tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Penulisan nama gelar, baik gelar bangsawan, gelar keagamaan, maupun gelar kehormatan ditulis kapital jika diikuti nama. Perhatikan contoh berikut. Ketika bertemu dengan seorang haji, kita harus mengucapkan salam seraya berjabat tangan. Ketika saya bertemu Haji Muhyiddin, saya menanyakan agenda pengajian rutin yang sempat tertunda. Kata haji pada kalimat pertama adalah gelar yang tidak diikuti nama sehingga tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Pada kalimat kedua, kata haji diikuti nama sehingga penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Oke. Penulisan nama kota sesuai aturan ejaan bahasa Indonesia. Untuk menuliskan kota yang diikuti nama harus ditulis dengan huruf kapital. Namun apabila penulisan kota tanpa diikuti nama tidak diperbolehkan dituliskan dengan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Musim liburan tahun ini, Vincent ingin berkunjung ke rumah neneknya di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, Vincent mengunjungi beberapa kota favorit bersama seluruh keluarganya. Jadi kalau sesudah kata kota ada nama kotanya, maka si kota tersebut huruf awalnya kapital. Dan nama si kotanya huruf awalnya kapital. Oke, kalau tidak diikuti nama kotanya, maka si kotanya tidak usah pakai huruf kapital. Oke, begitulah. Penulisan kata depan. Kata depan biasa juga disebut dengan istilah lain preposisi. Pada sebuah kalimat, preposisi hanya memiliki makna gramatikal dan tidak. Arti kata depan ditentukan oleh kata itu secara lepas, melainkan oleh kaitannya dengan kata lain dalam frasa atau kalimat. Jika kata buku dapat diberi makna secara mandiri, maka kata depan misalnya di dan ke baru, maka akan memiliki makna jika dirangkai dengan kata lain misalnya di pasar atau ke pasar. Kata depan merupakan penanda hubungan makna antara konstituen di depan kata depan dan konstituen di belakangnya. Misalnya pergi ke pasar, kata depan ke menyatakan hubungan makna arah antara pergi dan pasar. Posisi kata depan berada di depan nomina, adjektiva, atau adverbia sehingga terbentuk frasa yang dinamakan frasa preposisional. Ada berbagai jenis kata depan, tetapi contoh kata depan yang bisa digunakan adalah di, ke, dari, pada. Mengidentifikasi kesalahan penggunaan tanda baca. Untuk dapat mengidentifikasi kesalahan penggunaan tanda baca, kita perlu mengetahui seperti apa fungsi tanda baca tertentu. Tanda baca yang paling produktif ditanyakan penggunaannya adalah tanda koma, titik, tanda titik dua, dan tanda titik koma. Meskipun demikian, kita perlu memahami penggunaan tanda baca yang lain. Oke, tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam satu perincian. Contoh, saya membeli buku, koma, tas, koma, dan sepatu. Oke. Misalkan kalimat setara yang satu dengan yang lain yang didahului dengan kata sedangkan, tetapi melainkan dan kecuali. Contoh, ia bukan kakak saya, koma, melainkan ibu saya. Memisahkan anak kalimat dan induk kalimat pada kalimat majemuk bertingkat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Kalau tidak ujian, Alfaliji akan pergi ke rumah Lita. Alfaliji akan pergi ke rumah Lita kalau tidak ujian di belakang kata hubung antar kalimat. Anak itu rajin dan pandai, oleh karena itu, dia mendapat beasiswa. Anak itu rajin dan pandai, titik, oleh karena itu, dia mendapat beasiswa S2 ke Jepang.
Memisahkan kata seru dan kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Wah, koma gak di situ cantik sekali. Memisah petikan langsung dengan bagian lain dalam kalimat. Kata ibu, koma hari ini saya masak berbagai jenis sayur. Dipakai di antara nama dan kalimat, bagian-bagian kalimat, tempat dan tanggal, serta nama tempat, wilayah, atau negeri yang sudah ditulis berurutan. Contohnya Bantul, 13 Maret 2019. Memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka Anwar, Hairil, 1990, puisi, Jakarta, 2 Gramedia. Dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama, diri, keluarga, atau marga. Irawan Sakti, spasi, spasi, H, Irawan Saktinya kapital di awalnya, Irawan I-nya kapital, S-nya kapital. Dipakai pada muka angka desimal atau rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka 12,5 M atau Rp 500,50. Mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Siswa yang sangat cantik itu, Naura Suherman, sedang mengikuti les musik. Kemudian tanda titik dipakai pada akhir kalimat, bukan pertanyaan atau seruan. Ibu Dina tinggal di kota Surabaya, Dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar. Bahasa Indonesia 1 titik bahasa Indonesia, 2 titik matematika, 3 titik bahasa Inggris, 4 titik IPA. Memisahkan jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Pukul 8.55.45. Memisahkan jam, menit, dan detik menunjukkan jangka waktu 2.40.15. Oke. Dipakai pada daftar pustaka di antara nama penulis, judul yang tidak berakhir dengan tanda seru atau tanya, dan tempat terbit. Ahmad, Rapi, 2015, perjuangan merintis bisnis, Jakarta, 2 Gramedia, Memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah sekolah itu memiliki 2.115 siswa yang terdiri di atas 1.1000 siswa laki-laki dan dipakai untuk singkatan nama, singkatan gelar, dan singkatan lazim. BJ spasi J spasi Habibi, Prof spasi Dokter spasi Hasan Abdullah, spasi M spasi M. Kalau tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap diikuti rangkaian atau pemberian. Saya mau beli beberapa makanan, 2 beng-beng, taro, dan wafer. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, Ketua 2 Nur Anang Mahendra, Sekretaris 2 Anissa Widiawati. Dipakai pada naskah drama sudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Ibu 2 kapan berangkat? Ayah 2 besok pagi, Bu. Dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, bab dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul, satu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan pada sebuah karangan. Surah Yasin 2 20 horizon, XLII. Nomor sekian. Kalau tanda titik koma, pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Hari sudah malam, anak-anak masih asyik belajar mempersiapkan ujian esok hari. Mengakhiri pernyataan perincian pada kalimat yang berupa frase atau kalimat kata pada hubungan itu. Sebelum perincian terakhir tidak perlu menggunakan kata dan. Contoh, 2 syarat-syarat siswa baru insan mulia, 2 bla 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 bla. Berusia maksimal 17 tahun, memiliki ijazah SMP atau sederajat, Memisahkan 2 kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Penggunaan ejaan bermakna sangat luas, tidak hanya sekedar tentang tanda baca, tetapi juga mencakup penulisan kata baku dan sebagainya.
Oleh karena itu, untuk dapat mengerjakan soal menggunakan ejaan, kita harus menguasai tanda baca, penulisan kata serta kata baku. Oke. Nah, yang seperti ini kata baku wawasannya harus luas supaya nanti bisa memperbaiki kalimat. Kata bakunya aktif pakai F, bukan pakai P. Pasif pakai F bukan P. Apotek pakai E bukan I. Foto pakai F bukan pakai PH. Biosfer pakai E bukan pakai I. Objek pakai J bukan pakai Y. Praktik pakai I bukan pakai E. Teknik nggak pakai H ya. Nasihat pakai I bukan pakai E. Aktivitas pakai V bukan pakai F. Analisis bukan analisa. Antre bukan antri. Asas bukan bukan pakai Z. Atlet bukan pakai I. Bus bukan pakai I. Cengkih bukan cengkeh. Diagnosis bukan diagnosa. Hipotesis bukan hipotesa. Ijazah pakai Z bukan pakai S. Rapor pakai L bukan pakai T. Tesis nggak pakai H. Ustaz nggak pakai D. Zaman nggak pakai J. Oke, seperti itulah. Kita ke soal ya. Ini materinya mohon maaf agak panjang ya, karena bahasa Indonesia memang ya, bahasa Indonesia memang tentang paragraf, tentang tanda baca, tentang kalimat baku, kata baku, seperti itulah. Oke, kita ke soal saja. Rumah sakit yang ditata dengan baik pasti tertib, aman, bersih, dan nyaman. Karena itu pengunjung selalu berdatangan tanpa henti. Untuk itu petugas rumah sakit membuat jadwal agar pengunjung memenuhi waktu yang telah ditetapkan untuk titik-titik rumah sakit. Pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang atau tidak lengkap dalam paragraf tersebut. Adalah kira-kira jawabannya yang mana? Yang A, B, C, D, atau E? Oke, kita jawab ya. Yang benar adalah menjenguk. Diksi adalah pemilihan kata yang sesuai untuk kalimat tertentu sehingga maknanya jelas. Kata yang tepat untuk melihat orang sakit adalah menjenguk. Soal berikutnya. Perhatikan penggalan surat keluarga berikut ini dengan seksama. Mas Ridwan, Alia jadi sekolah di Bandung. Kalau Alia mau tinggal saja di rumahku tahun ini, kan Ricky ke Brunei. Jadi di rumah ini pasti sepi. Kalau ada Alia bisa sedikit ramai, sekalipun aku bisa bantu mengawasi dia. Inti penggalan surat berita keluarga tersebut adalah kira-kira jawaban yang mana? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Oke, kita langsung saja jawab yang B ya. Surat keluarga termasuk dalam jenis surat tidak resmi. Isinya berkenaan dengan hubungan keluarga atau hal-hal pribadi. Misalnya ucapan terima kasih, permohonan maaf, pengalaman hidup, undangan keluarga, dan berbagai kisah pribadi. Isi penggalan surat tersebut adalah kepergian Ricky ke Brunei membuat rumah semakin sepi. Jadi jawabannya yang B. Menurut penelitian, diabetes mellitus disebabkan oleh tidak berfungsinya kelenjar pankreas secara optimal. Akibatnya hormon insulin yang diperlukan tubuh tidak dapat diproduksi oleh karena itu konsumsi gula harus dikendalikan agar pankreas bisa bekerja dengan baik. Untuk melengkapi paragraf rumpang, kalimat penjelas yang tepat adalah, nah, soal seperti ini biasanya sering keluar nih, melengkapi sebuah paragraf. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D, atau yang E? Langsung saja kita jawab. Jawabannya adalah yang A.
Untuk melengkapi paragraf yang rumpang, terlebih dahulu harus memahami isi keseluruhan paragraf yang bersangkutan, kemudian perhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Kalimat sebelumnya memiliki kata kunci hormon insulin dan kalimat sesudahnya memiliki kata kunci oleh karena itu. Artinya, kalimat yang dimaksud adalah sebagai sebab dari apa yang berhubungan dengan hormon insulin. Jadi jawabannya A. Simaklah paragraf berikut. Bella adalah seorang mahasiswi cantik dan anak orang kaya. Sayang, ia terlalu tinggi hati. Ia tidak mau berteman dengan sembarang orang, apalagi bila tidak setingkat dengan keadaan dirinya. Karena itu ia dibenci teman-temannya. Makna perasa tinggi hati dalam paragraf tersebut adalah, jawabannya yang mana? Yang A, yang B, atau yang C, atau yang D, ya? E. Kita langsung jawab. Ungkapan adalah rangkaian dua kata atau lebih yang menghasilkan makna baru yang biasanya bermakna kiasan. Makna ungkapan akan mudah dipahami dengan membaca konteks kalimat yang menyertainya. Jadi makna ungkapan tinggi hati dalam kalimat tersebut adalah sombong. Jawabannya yang E. Cermati kutipan dialog berikut ini. Aku tidak jadi belajar semalam. Mengapa? Malas. Biasanya kamu rajin. Ada apa? Ada masalah. Nah, pasti kamu melamunkan dia semalam, bukan? Bukan. Kalimat mayor pada dialog di atas terdapat pada nomor. Jadi jawabannya adalah kalimat mayor adalah kalimat sekurang-kurangnya ada unsur S dan P. Pada dialog tersebut kalimat mayor terdapat pada kalimat 1, 4, dan 6. Jadi yang B ya. Pokoknya kalimat mayor itu mengandung subjek dan predikat. Jawabannya yang B. Oke. Ibu Siti Nur Hasanah, spasi S, titik S, lahir di Malang 15 April 1981, beragama Islam, alamat Jalan Teratai 91 Semarang, penulisan identitas pelamar yang tepat sesuai EYD pokoknya, EBI adalah kira-kira yang mana? Jawabannya adalah penulisan identitas pelamar sesuai EYD yang tepat adalah opsi yang E. Ya, seperti itu ya, yang E tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Tembak menembak antara pasukan pemberontak dan aparat keamanan terjadi dini hari. Makna perulangan pada kalimat di atas sama dengan makna perulangan pada kalimat. Kira-kira yang mana? Kita langsung jawab. Yang C ya, yang betul. Tembak menembak termasuk kata ulang yang menyatakan saling. Makna perulangan pada kalimat di atas sama dengan makna perulangan pada kalimat. Kedua remaja itu hanya dapat berpandang-pandangan tanpa berkata-kata. Oke. Yang C ya. Perhatikan paragraf berikut dengan seksama. Satu dari 1.250 orang yang rutin mengkonsumsi vitamin E berpeluang mengalami stroke yang disertai pendarahan di otak sebesar 22%. Hal tersebut dikemukakan oleh Sekolah Kedokteran Harvard, Boston, dan insersi di Paris. Stroke terjadi ketika pembuluh yang menyerupai darah ke otak terhambat. Salah satu penyebabnya adalah tumpukan lemak yang menyebabkan kerusakan otak. Penggalan tersebut merupakan jenis laporan. Jawabannya adalah penelitian. Laporan adalah satu jenis karangan yang memaparkan suatu peristiwa atau kegiatan yang telah terjadi. Dalam penenggalan laporan tersebut terdapat kata yang merujuk pada hasil penelitian, misalnya lembaga penelitian Harvard, Boston, insersi dan data statistik 1 dari 1.250 orang, 22%. Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan tersebut termasuk laporan penelitian. Simak paragraf berikut dengan seksama. Pendidikan merupakan pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Karena itu tidaklah mengherankan jika saat ini pemerintah memberikan perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Hal itu biasa dibuktikan dengan meningkatkan anggaran pendidikan pada APBN tahun ini. Tanggapan negatif terhadap isi paragraf di atas adalah, jawabannya yang D ya.
Tanggapan biasanya berwujud dukungan, kritikan, saran, atau hambatan. Sebuah tanggapan negatif merupakan komentar yang cenderung berpikiran negatif atau sinis. Tanggapan negatif atau kurang mendukung dari opsi jawaban adalah besarnya peningkatan anggaran ternyata belum seimbang dengan peningkatan kualitas layanan pada bidang pendidikan. Oke. Perhatikan kalimat berikut. Hanggala rajin belajar bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dengan para tunawicara. Kata yang mengalami perubahan makna ameliorasi dalam kalimat tersebut adalah, jawabannya adalah yang E. Ameliorasi adalah perubahan makna suatu kata menjadi lebih sopan atau lebih halus dari kata yang digunakan sebelumnya. Kata tunawicara merupakan contoh kata yang mengalami ameliorasi. Oke, jadi penghalusan makna. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ketidaktepatan penutup surat lamaran di atas adalah penggunaan kata jawabannya yang B ya. Kesalahan pada kutipan tersebut adalah katanya seharusnya diganti menjadi orang dituju seperti bapak, ibu, saudara-saudari. Atas perhatian bapak, ibu, saudara-saudari bukannya. Oke. Bacalah puisi berikut. Pertegas juga alat perahumu, muaranya sempit tempatmu lalu, banyaklah di sana ikan dan hiu menanti perahumu lalu dari situ. Muaranya dalam ikan pun banyak, di sanalah perahu karam dan rusak, karangnya tajam seperti ombak, ke atas pasir kamu tersesat. Inti puisi tersebut adalah, jawabannya adalah yang C ya. Isi puisi dapat diketahui dengan cara menafsirkan baris-baris dalam puisi. Inti puisi tersebut adalah seorang harus menyiapkan diri dengan ilmu dan iman dalam menghadapi kehidupan. Citra yang menonjol pada bait pertama puisi tersebut adalah jawabannya yang D. Citra merupakan kata yang menjelaskan sesuatu oleh penyair. Citraan disebut imaji. Imaji hal yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat, visual, didengar, auditif, atau dirasa. Imaji taktil. Pada bait pertama, citraan yang terlihat adalah penglihatan. Oke. Ada pedang hanya sebilah, titik-titik, taatilah aturan sekolah, titik-titik. Larik yang tepat untuk melengkapi larik yang rumpang tersebut ialah yang D ya. Berdasarkan ciri opsi D merupakan larik yang tepat ini dibuktikan dengan pantun AB dan bermakna sesuatu. Oke. Bacalah kutipan berikut dengan seksama untuk menjawab soal 15 dan 16. Wah, enggak nyangka deh Yul, komentar Mik sambil tersenyum penuh arti. Tadi pagi dijemputnya Yul, tanya Iren sambil duduk di meja Yulia. Sopir angkotnya keren banget, kata Iren lagi. Yulia terbelalak. Enggak, dia kan supir angkot langganan. Kamu naksir supir angkot? Suara Mik sambil tertawa. Padahal tiap hari Yulia naik angkot ke sekolah. Konflik dalam kutipan cerita di atas terjadi karena jawabannya adalah Yulia merasa dihina oleh Mike dan Iren. Konflik dalam kutipan cerita tersebut terjadi karena Yulia merasa dihina oleh Mike dan Iren. Hal ini dijelaskan pada setiap dialog Iren dan Mike. Watak Yulia adalah penyabar. Hal ini dibuktikan oleh sikap Yulia yang tenang ketika digoda oleh teman-temannya. Oke. Perhatikan paragraf berikut dengan cermat. Negara kita telah memproduksi berbagai jenis barang yang pemasarannya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Tentang kualitasnya pun tidak dilakukan lagi. Corak dan warnanya sesuai dengan metode mutakhir serta harganya bersaing. Semua ini dilakukan agar masyarakat menyukai produksi dalam negeri.
Kalimat poster yang sesuai agar masyarakat tidak merugikan kualitas produksi dalam negeri adalah jawabannya yang C. Barang dalam negeri kualitas luar negeri. Poster adalah iklan media cetak yang diletakkan di tempat umum seperti pinggir jalan, pasar, terminal, dan sebagainya. Kalimat dalam poster harus singkat dan jelas untuk menarik perhatian pembaca. Kalimat poster yang sesuai agar masyarakat tidak merugikan kualitas produksi dalam negeri adalah barang dalam negeri kualitas luar negeri. Simaklah langkah-langkah penggunaan blender berikut. Urutan petunjuk penggunaan blender yang tepat adalah kira-kira yang mana? Urutan yang tepat adalah yang A. 2, 1, 6, 5, 4, 3 ya. 4, 3, 7. Anak-anak perlu diberikan kebebasan berkreasi. Sudah sangat pasti ini akan melatih kemandirian anak, jangan membatasi anak tumbuh dan berkembang. Perbaikan kalimat bercetak miring pada teks pidato tersebut adalah soal seperti ini sering keluar. Memperbaiki kalimat. Oke. Jawabannya adalah yang C ya. Perbaikan kalimat bercetak miring dalam teks pidato tersebut adalah kreasi dapat melatih kemandirian anak. Perhatikan silogisme berikut. Dengan seksama, warga yang tergolong kurang mampu akan mendapat tunjangan belanja minimum dari pemerintah. Rohib, warga yang tergolong kurang mampu. Kesimpulan yang tepat untuk melengkapi silogisme tersebut adalah jawabannya yang C ya. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi, pernyataan, dan sebuah konklusi kesimpulan. Kesimpulan pada silogisme tersebut adalah rohib akan diberikan tunjangan belanja minimum dari pemerintah. Majas yang digunakan untuk menuliskan kata benda yang diibaratkan hidup layaknya seperti tubuh manusia pada kalimat cahaya mentari menyapaku pada pagi yang cerah. Ini yakni majas. Jawabannya yang A. Personifikasi. Karena mentari atau matahari dianggap dapat menyapa layaknya manusia. Oke. Berikut yang merupakan penggolongan jenis kata yang tepat untuk kata membaca adalah jawabannya yang B ya, verba. Kata membaca adalah jenis kata kerja yang artinya melakukan tindakan baca. Penggunaan kata ganti orang kedua tunggal yang tepat berikut ini adalah yang A ya, kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah ini. Kata ganti orang kedua tunggal adalah kau, kamu, dirimu, dikau. Penulisan kata berhomofon yang tepat di bawah ini adalah bank dengan bank. Homofon adalah kelompok kata yang penulisannya tak sama namun sama pelafalan bunyinya, yaitu bank dan bank. Penggunaan huruf kapital yang tepat adalah Danau Toba terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Terdapat cerita rakyat yang juga berkembang di sekitarnya dan Pulau Samosir. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal kalimat, nama orang, dan nama geografis. Penggunaan tanda baca koma yang tepat pada kalimat di bawah ini yaitu yang E. Tanda baca koma digunakan untuk menuliskan pemberian. Andi membeli kaos, topi, dan celana untuk dipakainya pada hari Lebaran. Wow, ini bacaannya panjang. Memasuki musim hujan, beberapa daerah di Kabupaten Sleman dianggap rawan bencana. BPBD Sleman mengaku sudah memetakan bencana yang rawan terjadi di musim hujan. Antara lain banjir dan tanah longsor. Kecamatan yang rawan terjadinya banjir antara lain Depok, Melati, dan Nganggelik. Pada saat musim kemarau, sungai-sungai di wilayah tersebut kering sehingga banyak masyarakat membuang sampah di sungai. Untuk itu perlu adanya antisipasi dengan bersih-bersih sungai. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman Joko Supriyanto sebelumnya menjelaskan bersama relawan telah menyusuri sungai yang dianggap rawan banjir.
Kalimat utama paragraf pertama adalah yang D. Kalimat utama paragraf pertama adalah daerah yang rawan bencana pada saat musim hujan. Kalimat utama dapat ditentukan dari kata yang memuat ide pokok. Pernyataannya sesuai dengan paragraf kedua adalah yang C ya. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua adalah pada saat musim kemarau sungai-sungai tersebut kering. Yang merupakan opini pada paragraf kedua adalah perlu adanya antisipasi dengan bersih-bersih sungai. Simak paragraf berikut dengan sesama. Pekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Divre, Jawa Timur. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton kepada Perum Bulog dengan tujuan untuk menstabilkan harga. Ejaan yang tepat pada kalimat yang bercetak miring adalah yang D ya. Pekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Divre, Jawa Timur. Oke. Wow, panjang sekali ini. Jadi field report adalah laporan-laporan atau file potongan-potongan dari memori mereka yang telah mengikuti ujian. Jadi wajar kalau sepotong-sepotong dan tidak utuh. Tugas kita adalah menganalisis kesamaan pola dari FR dari hari pertama sampai hari terakhir agar kita memiliki gambaran utuh tentang medan pertempuran ujian SKD nanti. Oleh karena itu, tonton terus Anima CPNS dan subscribe agar kalian memiliki gambaran utuh tentang bagaimana medan pertempuran kalian dan cara mengantisipasinya. Pokoknya atur waktu pengerjaan soal TWK 20-30 menit, TKP 20-30 menit, TIUS 40-50 menit. Kemudian ada saran TKP dulu, TWK kemudian TIU. Dahulukan soal yang menurut kamu lebih mudah, lewati dulu soal yang susah. Jangan adalah jawaban yang kosong untuk meminimalisir kehilangan poin, apalagi di TKP semua jawaban memiliki poin. Satu soal 54 detik, lebih dari itu lewat dulu. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar, simak terus FR yang diberikan Anima CPNS. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Yang menentukan keberhasilan Anda adalah kecepatan dan ketepatan, dan untuk memiliki kualitas seperti itu Anda harus latihan dengan simulasi, Anda harus rutin ikut tryout. Tryout yang 100 soal dengan waktu 90 menit. Kalau pas tryout Anda sering lulus, maka pas nanti ujian sesungguhnya juga akan lulus. Semoga kalian lulus sekali SKP dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.